Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung dan selamat datang di JKI Blessing Family Center Online Service. Kami mengundang kepada jemaat yang rindu di dalam pelayanan dan melayani bersama kami. Kami membuka beberapa pelayanan, di antaranya ada Praise and Worship, di mana kami membutuhkan worship leader dan pemain musik. Kami membutuhkan Creative Service Management, kami membutuhkan orang yang dapat membuat acara dan mengatur adanya sebuah acara. Yang ketiga, kami membutuhkan multimedia yang di dalamnya orang tersebut dapat mengaplikasikan Photoshop, Adobe Premiere, dan sound system. Yang keempat adalah kami membutuhkan pelayanan di bidang art yang di dalamnya mencakup dekorasi, hairdo, dan make up. Bagi jemaat yang berminat untuk melayani bersama kami, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kepada jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, untuk sementara bisa transfer melalui rekening BCA di nomor 0365 222 555 atas nama Perkumpulan Blessing Family Center. Untuk perpuluhan bisa di rekening yang sama dengan berita perpuluhan. Pada minggu ketiga, ibadah akan disertai dengan perjamuan suci. Saya menghimbau kepada Bapak Ibu untuk menyediakan biskuit atau roti sebagai pengganti hosti atau sirup atau teh sebagai pengganti anggur. Ibadah online akan segera dimulai. Mari kita mempersiapkan diri dan hati. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, sedikit ada pengumuman untuk ibadah minggu depan. Kita bisa melakukan ibadah secara tatap muka di Hotel New Grand Park dengan 2 kali ibadah. Yang pertama, ibadah raya pertama jam 6 pagi dan ibadah yang kedua pukul 8.30 pagi. Mari sama-sama yang rindu untuk ibadah secara tatap muka, kita sama-sama menyembah Tuhan dan tetap gunakan protokol kesehatan dan menggunakan masker. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir, kita siapkan fasilitas untuk beribadah secara live pada pukul 8.30 pagi. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kesempatan-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan kepada setiap kami Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu sepanjang hidup kami Bapa. Kami ada ini semua karena Engkau Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu bertemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Ya Yesus. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena
merindukan Engkau. Sungguh kami merindukan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Penuhi hidup kami, penuhi jiwa kami Tuhan. Kami mau rindu dekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku suka
jamah setiap hati kami. Biarlah kami boleh hidup sungguh-sungguh Tuhan bagi-Mu. Kami tahu Tuhan masa-masa saat ini mungkin menjadi masa yang tersulit bagi setiap kami anak-anak. Tapi kami percaya Tuhan, satu hal janji yang tetap kami pegang. Kau Yesus Allah yang baik, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Karena dengan Kau Tuhan, berjalan bersamamu, kami kuat dan mampu melakukan kehidupan kami. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Sedang kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman. Biarlah firman itu boleh menjadi benih yang subur Tuhan di hati kami. Bukan sekedar kami mendengar Tuhan, melainkan kami selalu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat setiap tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami sambut Tuhan firman-Mu ini Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kami dan juru selamat kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, tentu hati Tuhan amat senang bila saudara setia beribadah hari ini. Firman Tuhan hari ini saya beri judul, jangan sepelekan yang satu ini. Mari kita akan membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal pengampunan ini tidak bisa disepelekan. Ketika suatu saat Petrus datang kepada Yesus, Tuhan, berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat salah? Apakah 7 kali? 7 kali ini angka yang cukup banyak sebetulnya. Tetapi apa kata Tuhan? Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Ya. Ini seorang ahli matematika pernah menafsirkan seperti ini. 70 kali 7 kali itu 70 kali 7 pangkat 7. Dihitung sendiri saja berapa itu. Jadi pengampunan itu tidak terbatas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan memerintahkan untuk supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Saudara, karena Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib, dia berdoa kepada Bapa, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi saudara, mereka yang menyalibkan Tuhan, orang-orang yang menyalibkan Tuhan, itu didoakan dan diampuni oleh Tuhan. Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengampuni ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Banyak orang tidak bisa mengampuni. Banyak orang sulit untuk mengampuni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa? Karena banyak orang yang tidak bisa mengampuni karena tidak mau melepaskan haknya untuk membalas. Karena ketika seseorang disakiti hatinya, ketika seseorang dia mungkin difitnah, ketika seseorang dia dijahati sama orang lain,
dia merasa punya hak untuk membalas. Orang yang sulit mengampuni, dia tidak mau melepaskan hak membalasnya itu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berani melepaskan hak kita kepada Tuhan. Bukankah pembalasan itu haknya Tuhan? Itu ada dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi saudara, pembalasan itu haknya Tuhan. Kita tidak berhak untuk membalas. Bahkan Tuhan perintahkan, janganlah kamu dikalahkan oleh kejahatan. Kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi saudara, pembalasan itu bukan hak kita. Kita harus berani melepaskannya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang berhak untuk membalaskan penghukuman itu. Pembalasan itu hakku, kata firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak gampang mengampuni. Kita bisa mengampuni kalau kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu yang membuat kita bisa melepaskan hak kita. Kita melepaskannya kepada Tuhan. Karena haknya itu hak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengampuni itu bukan saja diucapkan di bibir, tapi mengampuni itu keluar dari hati. Orang tidak mengampuni kalau hanya keluar dari bibirnya, tetapi hatinya tidak mengampuni. Pengampunan itu ada dari dalam keluar. Keluar melalui bibir dan sesuai dengan hatinya. Kalau seseorang mau membuka hati untuk kasih Tuhan, kasih Yesus itu akan memenuhi hati kita, meluap dan mengalir. Itu yang memampukan kita untuk melepaskan hak kita. Karena kita tahu, Tuhan, Engkau sudah mengampuni pelanggaranku. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah mengampuni dosaku. Sekarang aku mau menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang punya hak itu. Aku tidak punya hak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, buka hati kita. Supaya hati kita dipenuhi dengan melimpah kasih Tuhan itu. Hanya kasih Bapa yang memampukan kita mengampuni. Buka hati kita untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan kita untuk bisa mengampuni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang tidak bisa menerima kasih Bapa. Kasih Bapa surgawi. Karena latar belakang yang pernah dialaminya. Banyak orang pernah diperlakukan ayahnya atau bapaknya dengan kejam. Diperlakukan bapaknya dengan pukulan, dengan kemarahan. Bapaknya tidak pernah merasa bersalah. Memukul saja, memarahi saja, bahkan tidak pernah memaafkan anaknya. Orang-orang yang demikian ini punya hati yang keras. Dia tidak bisa menerima kasih Bapa di surga. Karena dia melihat figur ayahnya yang begitu kejam terhadap dia. Masa lalunya sudah membentuk karakternya. Karakternya sedemikian rupa. Saudara-saudara, kasih Bapa itu beda. Maksudnya Bapa di surga itu beda dengan kasih Bapa di dunia ini. Kasih Bapa di surga tidak terbatas. Kasihnya itu diberikan kepada kita. Oleh karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bahkan dia memberikan hidupnya sendiri untuk kita. Itulah kasih Bapa. Dan seringkali orang tidak bisa mengenal kasih-Nya. Karena menganggap kasih Bapa itu sama saja dengan kasih Bapa di dunia ini. Saudara-saudara, mari kita mau belajar mengenal kasih Tuhan. Membuka hati kita untuk Tuhan, maka Tuhan akan masuk dan membebat luka-luka di dalam hati kita. Saudara, ingat, Yesus berdiri di depan pintu hati kita. Dia mengetok dengan lembut
Dan barang siapa yang membukakan pintu baginya, maka Yesus akan masuk. Dia akan tinggal bersama-sama. Dia akan makan bersama-sama dengan kita. Dan pada saat itulah hati kita merasakan damai sejahtera. Terus terang dikasihi Tuhan, Yesus itu adalah Allah sendiri. Saudara, dalam gambaran kasih Bapa ini adalah ada dalam perumpamaan anak yang terhilang. Ketika Bapa itu punya 2 orang anak, yang sulung dan yang bungsu. Anak yang bungsu ini pergi kepada bapaknya, "Bapak, berikan apa yang menjadi hakku, warisanku. Aku mau pakai uang itu." Bapaknya masih hidup. Anak bungsu ini sudah minta warisannya. Dia tidak menghormati bapaknya, tetapi bapak yang penuh kasih itu, dia memberikan haknya kepada anak yang bungsu itu. Memberikan warisan dan hartanya. Dan anak yang bungsu ini menjual seluruh harta yang diterima dari bapaknya dan pergi ke tempat yang jauh. Saudara-saudara, warisan yang diterima itu dihabiskan begitu saja dengan berfoya-foya. Tetapi ketika hartanya habis, anak bungsu ini sadar. Ketika dia melarat, dia bekerja kepada seseorang dan disuruh menjaga babinya. Dia lapar, dia ingin makan ampas babi itu, tetapi tidak dapat. Dia ingat kepada bapaknya yang murah hati itu. Pegawai-pegawainya semuanya berkecukupan. Di rumah bapakku, semua pegawainya berkecukupan. Makan dengan baik. Di sini aku kelaparan. Lalu dia mau kembali ke rumah bapaknya. Aku sudah berdosa, biarlah aku jadi pegawainya saja. Tidak layak aku menjadi anak. Tetapi bapak ini penuh kasih. Meskipun anaknya sudah kurang ajar. Tidak menghormati dia. Menyepelekan bapaknya ini. Tetapi dia mengasihinya. Tiap hari dia mengharapkan anaknya kembali. Sadar dan minta ampun kepadanya. Itu yang dinantikan oleh Bapa. Saudara-saudara, dan ketika dari jauh dilihatnya anaknya itu datang. Dari jauh dia melihat itu anaknya. Dia berlari dan memeluk anak itu. Anak itu berkata, "Bapa, aku tidak layak menjadi anak Bapa." Tetapi saudara, ayah ini tidak peduli dengan keadaan anaknya. Engkau sudah mati dan sekarang engkau hidup kembali. Dia peluk anak itu. Dan dia berkata kepada pegawainya, "Cepat, berikan pakaian jubah yang terindah. Berikan sepatunya. Masakkan lembu yang tambun. Mari kita berpesta karena anakku yang hilang sudah kembali." Itulah kasih Bapa. Bukankah hidup kita ini juga diselamatkan karena kasih Bapa? Dia sudah mengampuni hidup kita. Sehingga kita yang berdosa ini mendapatkan keselamatan. Mendapatkan tempat yang mulia bersama dengan Dia. Nah saudara-saudara, sebab itu Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Tidak gampang memang untuk melepaskan hak pembalasan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan itu penting bagi kita. Karena apa saudara? Kalau kita mau mengampuni seseorang, itu berarti kita bisa memutuskan rantai balas dendam. Kalau tidak, kita putuskan balas dendam ini terus berlangsung. Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan, ketika dia dilantik menjadi presiden, dia panggil orang-orang, tentara-tentara kulit putih itu yang dulu pernah menangkap dia, menyiksa dalam penjara. Dia panggil, mereka gemetar, mereka takut, karena takut dihukum. Karena saat itu Nelson Mandela yang dulu dia siksa, sekarang menjadi presiden Afrika Selatan. Tetapi apa yang dilakukan? Ketika mereka datang, musuh-musuhnya itu, mereka dipeluk, aku mengampuni, aku mengampuni.
itu menjadi teladan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan pada saat itu. Sehingga mereka mengampuni dan terjadi rekonsiliasi dan perdamaian saat itu. Tidak terjadi pertumpahan darah, pembalasan dendam. Jadi saudara, belajarlah mengampuni dari sekarang. Selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada waktu sebelum terlambat. Saudara-saudara, karena pengampunan itu memutuskan rantai balas dendam. Menghilangkan kepahitan. Memberikan rasa damai. Mendatangkan berkat Tuhan. Bahkan saudara, firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak mengampuni, Bapakmu yang di surga juga tidak pernah mengampuni. Saudara-saudara, itu ada dalam Matius pasal 6, ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan main-main. Kesalahan yang tidak diampuni berarti hukuman. Saudara-saudara, suatu saat Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Seorang raja mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Maka didapati ada seorang hamba yang punya hutang kepada raja itu sebesar 10.000 talenta. Ini jumlah yang sangat besar. Karena satu talenta itu 6.000 dinar. Tidak bisa membayar, lalu memohon ampun kepada raja itu, Tuhan. Bersabarlah Tuhan, nanti akan kami bayar. Mau dibayar pakai apa, saudara? Dia tidak punya apa-apa. Lalu jatuhlah belas kasihan raja ini kepada hambanya itu. Sudah sini, hutangmu yang 10.000 talenta itu, aku hapuskan, pulang dengan selamat. Wah, betapa sukacitanya. Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Itu Mazmur Daud. Dia bersuka cita, mungkin bernyanyi-nyanyi dengan riang gembira. Tetapi ketika di tengah jalan dia bertemu dengan saudaranya atau sahabatnya, hanya berhutang berapa saudara? 100 dinar. Kecil jumlahnya, karena upah satu hari itu 1 dinar pada saat itu. Tetapi ketika ketemu dengan saudaranya ini, dia pegang jubah, kerah bajunya, ya, bayar utangmu, awas ya, kalau kamu tidak bayar, aku masukkan ke dalam penjara, tak laporkan ke polisi, ya, seperti itu. Saudara-saudara, ampun, sahabatnya ini minta ampun. Sabar, saudaraku, aku akan bayar. Nanti sabar dulu, sekarang aku tidak punya uang. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Orang yang sudah dibebaskan 10.000 talenta itu, dia tidak mau mengampuni saudaranya yang hanya punya hutang kepadanya 100 dinar. Dimasukkannya ke dalam penjara. Ketika raja ini mendengar apa yang dilakukan oleh hamba yang jahat ini, dipanggil lagi, mengapa engkau sudah aku bebaskan, hutangmu yang 10.000 talenta itu, jumlah yang sangat besar. Sekarang kamu punya piutang kepada saudaramu, saudaramu itu punya hutang hanya 100 dinar. Aku sudah mengampuni kamu, kenapa kamu tidak bisa mengampuni saudaramu? Kamu hamba yang jahat. Kamu masuk ke dalam penjara, hutangmu itu aku timbulkan kembali. Kamu tidak akan keluar dari penjara ini sebelum hutangmu lunas. Saudara-saudara, hutang yang sudah diampuni itu ditimbulkan kembali. Karena orang ini tidak mengampuni saudaranya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kata Tuhan, Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian, jikalau demikian juga kepadamu, terhadap kamu, apabila kamu masing-masing
tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Ya. Matius pasal 18 ayat yang ke-35. Matius 18 ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sayang. Sebetulnya dia bisa menikmati hidupnya, tetapi dia tidak mau mengampuni saudaranya. Dosanya yang sudah diampuni itu timbul kembali, tidak diampuni lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah diampuni Tuhan, tetapi tidak mau mengampuni sesamanya, maka kesalahannya akan ditimbulkan kembali. Dan jika tidak bertobat, maka hukuman itu menanti. Saudara-saudara, tidak mudah memang mengampuni. Orang tidak mau melepaskan haknya untuk membalas. Tidak mudah, tetapi mari kita berserah kepada Tuhan. Supaya roh Tuhan memenuhi hati kita. Kasih-Nya yang luar biasa itu memenuhi hati kita. Sehingga kita bisa melepaskan hak kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hak untuk membalas, hak untuk menghakimi, itu bukan pada kita. Tugas kita adalah melakukan firman-Nya. Mengampuni. Sebab apa saudara? Bagaimana mungkin di sorga bisa ketemu orang lalu sakit hati? Di sorga tidak ada orang sakit hati. Lalu ketemu musuh, nggak ada. Di sana semuanya penuh dengan damai dan sejahtera. Jadi saudara, orang yang tidak bisa mengampuni akan menganggap orang itu musuh. Dia tidak mau berdamai. Bagaimana bisa masuk surga? Surga itu isinya kekudusan. Tidak ada dendam, tidak ada kepahitan, tidak ada sakit hati. Yang ada adalah sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan sepelekan hal yang satu ini. Kelihatannya ini sepele dan tidak banyak orang mengerti. Saudara-saudara, dan tidak diketahui oleh siapapun. Apakah hati kita sudah mengampuni dengan sungguh-sungguh? Atau hanya di bibir saja? Apakah hati kita ini sudah penuh dengan kelegaan, sukacita, dan mengampuni dengan sungguh-sungguh? Orang lain tidak tahu. Tetapi hanya Tuhan yang tahu dan diri kita sendiri. Jangan pernah menipu diri kita sendiri. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, itu menipu diri kita sendiri. Tidak ada gunanya, saudara. Tidak ada gunanya. Karena kita akan dihukum oleh Tuhan. Seringkali kita lupa bahwa pengampunan itu sangat penting. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, alangkah indahnya kalau kita bisa hidup menuruti firman Tuhan. Rumah tangga kita bisa saling mengampuni. Anak, orang tua dengan anak. Mantu dengan mertua, suami istri, istri dan suami. Tidak ada yang lebih berbahagia selain kita bisa saling mengampuni. Karena di sana kita bisa merasakan kelegaan yang dari Tuhan. Sebab orang yang tidak bisa mengampuni, hatinya akan penuh dengan kepahitan. Ingin segera membalas, ingin kalau musuhnya itu atau orang yang dibencinya itu terjadi sesuatu atas dirinya, sesuatu yang jelek, itu dia senang. Oh, rasakan ya, rasakan ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan ingin hati kita disucikan, hati kita dikuduskan, hati kita dipenuhi dengan kasih Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Bapa itu luar biasa. Kasih-Nya bisa menghapuskan segala kepahitan. Kalau kita mau datang dan membuka hati kita, mengapa orang tidak merasakan kelegaan? Karena hatinya tidak terbuka oleh Tuhan. Masih ada sesuatu di dalam hidupnya. Firman Tuhan berkata, kalau kamu datang mempersembahkan kepada Tuhan, lalu kamu ingat di dalam hatimu,
ada sesuatu yang terhadap saudaramu, tinggalkan persembahanmu. Pergi berdamai dulu dengan saudaramu. Baru kamu mempersembahkan sesuatu itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, persembahan kita akan diterima oleh Tuhan kalau hati kita ini dipenuhi dengan kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan sepelekan yang satu ini. Banyak pengalaman yang saya perhatikan. Orang yang punya dendam, orang yang punya sakit hati. Ini saudara, kalau sakit itu berkepanjangan, kalau sakit itu berlama-lama, perlu saudara kita yakinkan untuk bisa melepaskan pengampunan. Meskipun itu sulit, tetapi itu harus supaya Tuhan itu juga mengampuni hidup kita. Saudara ingat, kalau kita tidak bisa mengampuni, Tuhan juga tidak bisa mengampuni kita. Sebelum terlambat, selama masih ada kesempatan, mari kita buka hati kita. Tuhan, tolong kami, isi kami dengan kasih-Mu, supaya kasih-Mu itu membersihkan, dan kami mau mengampuni siapapun juga. Hak membalas itu adalah haknya Tuhan sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami belajar satu hal ya Tuhan, tentang pengampunan. Pengampunan ini hal yang sepele. Tetapi jika tidak bisa mengampuni, bisa membawa maut dan penghukuman ya Tuhan. Sebab siapa yang sudah diampuni dan tidak mau mengampuni, pengampunannya itu batal. Bapa tidak mengampuni. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Supaya kami Tuhan bisa mengampuni dan melepaskan hak pembalasan itu kepadamu Tuhan. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak masuk hukuman. Isi hati kami dengan kasih-Mu. Kasih-Mu yang luar biasa itu, yang akan membebaskan kami dan memampukan kami untuk melepaskan pengampunan kepada siapapun yang sudah melukai hati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan, amin.
Tuhan Yesus memberkati.